Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan berkelimpahan tentunya ya. Nah, kali ini saya mau sharing tentang bagaimana sih cara kita transfer dari antara exchanger ya, transfer deposit atau transfer saldo dari antara exchanger, misal dari Binance ke Indodax, atau dari Indodax ke Binance, atau dari toko kripto ke exchanger lainnya, maupun dari wallet-wallet digital yang teman-teman punya gitu ya, atau dari exchanger Hotbit, Bybit dan sebagainya. Karena kan exchanger itu banyak sekali ya, dan berbagai exchanger itu punya kelebihan masing-masing, misal dari segi promonya, atau dari segi biaya transaksinya, atau dari listing koin yang ada di mereka. Jadi bisa jadi ada koin yang tidak listing di Binance, itu ada listing di exchanger yang lainnya. Nah, makanya beberapa orang itu dia daftar di beberapa exchanger. Nah, atau biasa ada juga orang yang memang trading misal di Binance, kemudian untuk pencairan misal di toko kripto atau di Indodax, supaya apa? Supaya misal biaya lebih murah atau masuknya lebih cepat dan lain sebagainya. Jadi berbagai macam pertimbangan itu, lalu akhirnya orang memakai beberapa exchanger. Nah, kali ini saya mau bahas tentang bagaimana sih skemanya untuk transfer deposit antar exchanger maupun proses pencairannya gitu ya, karena banyak sekali orang-orang yang memang baru terjun di dunia kripto. Nah, kemudian masih awam sekali mengenai ini. Nah, jadi video ini ditujukan untuk mereka-mereka yang baru saja masuk di dunia kripto. Jadi bukan untuk Anda yang sudah ahli gitu ya. Jadi sedikit dasar kita bahasnya tentang ini. Nah, oke. Jadi teman-teman sekalian, saya itu sekarang mau coba contohkan proses transfer saldo dari Royal Q saya ke saya mau transfer ke Binance gitu ya. Oke. Jadi caranya sebenarnya mudah. Jadi skemanya seperti ini ya. Jadi kalau dari tempat yang teman-teman mau transferkan, itu maka kita kliknya adalah withdrawal gitu ya. Nah, di sini baru kita masukkan alamat kemana kita mau transfernya. Itu juga berlaku ke semua hal gitu ya, ke semua exchanger. Contoh misal kita mau trading di eh toko kripto. Nah, kita mau isi saldo toko kripto, maka misal dari di saldo USDT, nah kita mau isi nih. Kalau kita mau isi, maka kliknya setoran atau deposit kalau bahasa Inggrisnya. Nah, pastikan biasa itu jaringannya bermacam-macam. Ada yang RC20, BP20, BP2 gitu ya, Solana, Tron. Apa sih bedanya masing-masing jaringan ini? Biasa bedanya di biaya transaksinya. Nah, kalau saat ini yang paling populer digunakan adalah untuk USDT itu TRC20. Kenapa? Karena biayanya cukup murah gitu ya. Nah, kalau lebih murah lagi misalnya ada BSC, cuman biasanya tergantung dari exchanger yang kita pakai, mereka menggunakan jaringan apa. Seperti itu ya. Nah, oke. Jadi kalau di tempat yang mau kita setor dananya atau mau kita isi saldonya, itu maka kliknya adalah setoran atau deposit, maka kita copy alamatnya gitu ya. Nah, kalau di tempat tujuan tempat mau mengalihkan dana atau mau transfer dananya, kita itu klik tarik atau withdrawal. Nah, di sini maka kita masukkan alamat tadi. Nah, semua exchanger itu punya skema yang sama. Misal di Indodax juga. Indodax, misal di USDT. Nah, ini kita mau apa? Penyetoran. Jadi gitu aja konsepnya ya, di tempat. Nah, di sini ada jaringannya, pilih, nanti disamakan. Nah, misal TRC20. Nah, maka kelihatan alamatnya. Jadi kalau salah jaringan, itu dia nggak bakal masuk ya. Jadi pastikan teman-teman jaringannya itu benar. Nah, ini TRC20, tinggal copy. Lalu masukkan di alamat yang mau tadi, pencairan tadi. Misal kita mau tarik dana dari sini. Nah, dalam kasus ini, karena saya mau tarik dana ke Binance, maka saya bukanya di Binance. Sama konsepnya ya, di Binance, kita kemudian lari ke wallet kita. Nah, misal transfernya USDT, maka USDT juga. Kalau transfernya BNB, maka BNB juga. Nah, ke wallet, kemudian saya mau deposit, ya. Kemudian saya pilih koinnya adalah USDT karena saya transfernya dalam bentuk USDT, jaringannya pilihnya adalah TRC20 karena saya yang jaringan pendukungnya TRC20. Tron gitu ya. Nah, copy alamatnya ini mau deposit USDT di sini kita copy alamatnya. Kemudian di jaringan yang mau di tempat yang mau kita tarik dananya itu kita klik withdrawal. Nah, seperti itu ya, kita paste. Jadi seperti itu. Semua exchanger konsepnya hampir sama. Ya, contoh lagi nih, biar teman-teman paham. Misal teman-teman punya wallet digital, misal ada di Trust Wallet gitu ya. Nah, di Trust Wallet ini ada untuk depositnya ya. Misal nih di koin wallet, kemudian misal di koin BNB. Nah, ini mau
terima kah mau kirim? Kalau mau terima berarti kita klik receive. Nah, di sini ada alamatnya. Nah, jaringannya pakai apa nih? Smart Chain, berarti pakai BSC jaringannya, bukan Tron. Jadi pastikan dilihat itunya. Nah, semua itu sama. Misal mau teman-teman punya wallet lagi digital di save file gitu ya. Save file ini juga sama. Jadi sama konsepnya ya. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Kalau mau deposit, misal saya mau deposit BTC, maka kita klik terima. Nah, tapi kalau mau kita kirim, maka kliknya kirim. Maka paste alamat penerima. Jadi gitu aja konsepnya. Ini mau terima kah kirim? Nah, kalau mau terima di sini, maka kita klik terima. Di tempat yang mau ditarik, itu klik kirim. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi konsepnya itu sama semuanya. Sebenarnya apa sih gunanya dompet-dompet digital tadi? Dompet-dompet digital tadi fungsinya adalah, jadi teman-teman kalau misal nanti mau main game yang bisa menghasilkan gitu ya, atau NFT, nah itu perlu dompet digital. Atau misal teman-teman mau beli token-token atau koin-koin yang belum listing di exchanger, nah biasanya di dompet digital ini kita bisa beli tokennya melalui misal PancakeSwap gitu ya. Nah di sini, jadi nah, nanti mungkin teman-teman bakal pelajari lagi tentang hal ini ya, tapi kali ini pembahasan kita adalah tentang bagaimana sih transfer antara exchanger dan kemudian bagaimana proses pencairannya gitu ya ke rupiah kita. Oke, kita kembali ke tadi. Jadi konsepnya seperti itu ya, tinggal terima kah atau kirim kah. Jadi teman-teman harus pahami itu. Jadi biar nggak bingung. Nah ini tadi saya mau terima saldo di Binance, maka saya copy address yang ada di Binance, kemudian saya mau kirim dari Royal Q saya gitu ya, maka saya paste di sini withdrawal, kuantitinya misal saya mau kirim $400. Nah biasa ada biayanya ya. Nah di sini ada biaya $2, ya udah saya lebihin $2, jadi biar masuknya itu pas $400. Oke, kemudian sudah. Nah kemudian kalau sudah kita klik confirm, maka dia akan diminta untuk verifikasi, ya baik itu melalui email atau Google Authenticator atau dari SMS, tergantung keamanannya masing-masing. Nah ini saya tinggal klik send, maka dia akan ngirim email untuk verifikasi ya. Nah kalau sudah teman-teman tinggal klik confirm. Nah withdrawal sukses ya, ini 402, nanti tinggal tunggu masuk di Binance-nya. Biasa sekitaran 1-2 menit itu udah masuk. Nah kalau sudah masuk di exchanger-nya, misal sudah masuk di Binance ataupun masuk di saldo walletnya teman-teman, proses pencairan itu tinggal tergantung dari exchanger-nya masing-masing ya. Nah jadi misal kalau di Indodax, misal pencairannya adalah lewat di sini, di menu fund, kemudian kita misal di dompet, kemudian di sini kita misal mau penarikan, maka masukkan di sini mau dicairkan dan transfer ke rekening mana. Misal di toko kripto juga begitu. Kalau di Binance, biasa saya cairkan itu lewat menu funding, ada di sini P2P. Nah, kalau biasa kita beli USDT, kan kita masukkan buy. Tapi kalau misalkan kita mau jual atau mau pencairan, maka kita klik sell. Nah, di sini ada menu Express. Di sini ada menu Express, ada P2P. Nah, kalau Express kita nggak perlu pilih exchanger-nya, kita tinggal masukkan nominalnya. Tapi kalau misal mau pilih exchanger-nya, kita misal tinggal masukkan di sini. Nah, di sini bisa pilih mana harganya yang cocok. Kita mau sell ya. Nah, mana harganya kira-kira yang cocok. Nah, semakin ke bawah itu biasa lebih murah. Yang paling atas ini ya agak mahal gitu ya. Nah ini USDT, kita mau sell USDT, tapi masing-masing exchanger ini punya syarat. Ada yang minimum pencairan 2.500.000, ada yang 10 juta gitu ya. Ada yang lebih kecil lagi misal dari 150.000. Nah ini ya. Jadi tergantung exchangernya. Nah kalau kali ini saya mau contohin yang Express saja, karena biar pemula itu lebih cepat, klik aja pilih yang Express. Ya seperti itu. Ini kalau di Binance, kalau di toko kripto atau di Indodax lain lagi ya prosesnya. Nah oke, sekarang tadi kan dia masuk di spot. Nah ini kita mau transfer dulu ke funding atau ke P2P. Koinnya tadi USDT. Saya misal mau contoh mau cairkan misal ini ada $92 ya, 92. So karena ini sebagai contoh aja ya, misal. Nah sekarang sudah ada masuk di sini ada 92 USDT. Maka saya tinggal klik P2P di menu funding. Kemudian saya klik sell. Nah kemudian di sini saya masukkan 92. Oke, kemudian saya klik sell. Nah, di sini saya mau cairkan kemana nih? Saya mau cairkan ke rekening BCA saya. Klik confirm. Nah, di sini itu sudah proses-prosesnya tuh coba lihat, nggak sampai 3 menit biasa udah masuk, paling lambat 15 menit. Seperti itu ya. Jadi mudah banget. Di sini kita tinggal konfirmasi
siap gitu ya. Nah, oke, seperti itu kita tinggal tunggu nanti di sini akan ada notif bahwa buyer itu sudah transfer saldonya ke kita gitu ya. Nanti kita tinggal kita cek rekening. Biasa di bawah 5 menit udah masuk rekening ya, atau di bawah 3 menit kita habis itu tinggal klik confirm kalau ternyata dananya sudah masuk. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita tunggu dulu prosesnya. Nah, di sini ada notif bahwa pembeli buyer sudah melakukan transfer gitu ya. Nah, di sini juga ada notif biasanya nih ini list rilis kriptonya. Nah, kita tinggal cek nih di rekening apakah sudah masuk. Sebentar saya cek dulu ya. Nah, oke, karena saya cek sudah masuk, maka saya tinggal klik confirm receipt. Jadi pastikan teman-teman confirm ya, jangan ditinggal ya. Karena kasihan orangnya nggak dapat saldo ya, dan itu bisa menyebabkan akun kita di block atau di banned ya. Nah, ini tinggal klik send verification code. Jadi pastikan kalau teman-teman mau beli koin, mau beli USDT kah, atau mau jual USDT kah di Binance, pastikan jangan ditinggal ya. Jadi teman-teman harus siap-siap untuk confirm receipt atau rilis kriptonya ya. Nah, ini transaksi sudah beres, sudah selesai, dan nggak sampai 5 menit tadi ya sudah masuk rekening. Jadi mudah banget. Seperti itu ya. Nah, oke, seperti itu saja. Jadi masing-masing exchanger punya caranya sendiri untuk bisa cairkan ke rekening rupiah kita. Kalau saya lebih senang prosesnya di Binance karena lebih cepat ya, di bawah 5 menit. Nah, oke, seperti itu saja teman-teman. Terima kasih. Mungkin nanti next video nanti teman-teman boleh request nanti apalagi tutorial yang diminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.